Pengertian organisasi, manfaat, ciri-ciri dan juga strukturnya. Organisasi atau organization dalam bahasa Inggris merupakan kata yang sangat sering sekali kita dengar dan juga ucapkan. Akan tetapi mungkin tidak banyak yang tahu mengenai apa pengertian organisasi yang sebenarnya. Pengertian organisasi secara umum. Organisasi pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu organon yang memiliki arti alat. Sedangkan dari sisi istilah pengertian organisasi adalah suatu kelompok masyarakat yang berkumpul bersama untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Secara umum organisasi dibagi menjadi dua kelompok yaitu organisasi resmi dan organisasi non-resmi. Beberapa contoh organisasi resmi diantaranya seperti, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perhimpunan Pelajar Indonesia DCB. Sedangkan secara umum organisasi non-resmi seperti klub sepak bola, OSIS atau perkumpulan yang kita buat tetapi tidak terdaftar di Kemenkumham. Pengertian organisasi menurut para ahli. Pengertian organisasi yang pertama berasal dari W.J.S. Purwadarminta. Menurutnya organisasi merupakan sebuah susunan atau ketentuan yang berasal dari berbagai macam kelompok atau orang sehingga dapat berkumpul menjadi satu kesatuan yang teratur. Sedangkan Max Weber menyatakan bahwa organisasi merupakan sebuah kerangka yang memiliki struktur di mana di dalam kerangka tersebut terdapat beberapa tanggung jawab, wewenang, atau pembagian kerja yang sudah ditentukan. Dari pernyataan kedua tokoh tersebut setidaknya kita bisa menarik kesimpulan bahwa intinya adalah organisasi merupakan sebuah kelompok masyarakat yang berkumpul menjadi satu untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, di mana masing-masing anggota memiliki peran sendiri-sendiri. Ciri-ciri dan bentuk organisasi. Di antara beberapa ciri-ciri organisasi diantaranya adalah adanya pemimpin atau atasan yang bertanggung jawab untuk mengatur atau menggerakkan suatu organisasi agar dapat berjalan dengan semestinya. Terdapat sebuah kerjasama yang teratur, terstruktur dan sistematis. Adanya sebuah visi misi atau tujuan yang akan dicapai. Terdapat beberapa tata tertib atau aturan yang harus ditaati oleh semua anggota organisasi. Adanya sebuah pembagian tugas atau wewenang untuk menempuh visi atau misi yang sudah ditentukan sebelumnya. Beberapa bentuk organisasi diantaranya seperti organisasi keagamaan, organisasi sosial, organisasi mahasiswa, organisasi politik, organisasi negara, organisasi pemuda, organisasi sekolah. Struktur organisasi. Dalam sebuah organisasi pastinya terdapat suatu struktur yang jelas di mana ada ketua pemimpin, sekretaris dan bendahara. Hal ini berguna untuk membagi tugas masing-masing agar sebuah tujuan dalam berorganisasi bisa lebih mudah dicapai. Dalam struktur organisasi yang lebih kompleks biasanya ada aturan-aturan yang dibagi menjadi 3 unsur penting seperti legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Fungsi legislatif dalam organisasi adalah merumuskan atau membuat sebuah aturan yang berada dalam organisasi. Sedangkan eksekutif merupakan pelaksana program kerja yang sudah ditentukan dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah yudikatif yang merupakan pengawas untuk melihat sejauh mana aturan atau program di dalam sebuah organisasi bisa berjalan dengan baik. Manfaat organisasi. Ada banyak sekali manfaat organisasi diantaranya adalah 1. Meringankan pekerjaan. Setiap organisasi pasti memiliki tujuan yang jelas yang sudah ditentukan sebelumnya. Salah satu alasan organisasi dibentuk adalah sebagai sarana untuk bekerja sama dalam menempuh sebuah tujuan bersama tersebut sehingga menjadi lebih ringan. Biasanya dalam sebuah organisasi akan ada pembagian tugas yang berguna untuk membuat pencapaian tujuan menjadi lebih ringan dan mudah. 2. Mempererat tali silaturahim. Saat kita mengikuti sebuah organisasi maka kita akan lebih mengenal banyak orang yang itu tentunya akan mempererat tali silaturahim antar kelompok tersebut. 3. Memperkuat barisan dakwah. Ingat kebaikan yang tidak terstruktur akan kalah dengan kejahatan yang terstruktur. Ini menjadi alasan utama kenapa berorganisasi itu sangat penting sekali apalagi jika organisasi yang kita memiliki tujuan dan visi misi yang sangat baik dan sejalan dengan ajaran Islam. 4. Menambah wawasan. Saat sebuah masyarakat atau kelompok tertentu berkumpul menjadi satu maka akan ada banyak hal yang bisa dibagi bersama seperti pengetahuan atau pengalaman. Hal ini tentunya akan menambah wawasan kita. 5. Belajar untuk bekerja sama. Dalam sebuah organisasi pasti kita akan dituntut untuk bekerja sama antar kelompok. Hal ini tentunya akan membuat kita lebih terbiasa dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain sehingga egoisme bisa diredam atau dikurangi.
6. Melatih semangat juang. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa organisasi memiliki tujuan yang jelas di mana masing-masing anggota akan bekerja untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Dengan demikian maka kita akan berlatih dalam memperjuangkan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Jadi, hanya orang-orang yang memiliki semangat juang yang tinggi dan berusaha untuk melatihnya lah yang akan bisa berhasil dalam mengelola sebuah organisasi. 7. Meningkatkan semangat. Jika Anda melakukan sebuah kebaikan sendiri maka Anda akan merasa tidak memiliki dukungan. Tetapi dengan berkelompok di sebuah organisasi maka akan ada teman yang memiliki tujuan sama sehingga dapat membuat kita lebih semangat. Hal ini tentunya sangat penting sekali terutama bagi Anda yang memiliki semangat rendah. 8. Memperlebar jaringan. Dalam sebuah organisasi tentu ada banyak orang yang berkumpul menjadi satu dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda. Hal ini akan memungkinkan kita untuk memperlebar jaringan antar anggota yang bertujuan untuk memajukan organisasi itu sendiri. Selain untuk memajukan organisasi, hal ini juga bisa berguna dalam meningkatkan peluang bisnis. 9. Belajar lebih disiplin. Dalam sebuah organisasi tentunya ada aturan yang harus ditaati oleh semua elemen. Dengan berikut serta dalam organisasi maka kita akan melatih kedisiplinan untuk mengikuti aturan tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui, disiplin merupakan hal yang sangat penting sekali dalam menempuh kehidupan. 10. Belajar dalam menghadapi tekanan. Dalam mencapai sebuah tujuan dalam berorganisasi terkadang kita mengalami berbagai macam kendala atau tekanan, sehingga membuat kita lebih terbiasa jika suatu saat menghadapi tekanan dalam kehidupan. Demikian tadi sekilas informasi mengenai pengertian organisasi, manfaat, ciri-ciri dan juga strukturnya yang semoga dapat menambah pengetahuan kita.